Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah amma ba'du. Sahabat-sahabat subscriber dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Al-Fakir masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di video kali ini Al-Fakir akan membagikan suatu amalan yang insya Allah akan banyak manfaatnya buat sedulur-sedulur semua yang mau mengamalkan kepada amalan tersebut dengan keikhlasan, keistiqomahan, dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki kualitas keimanan masing-masing. Ada kualitas imannya yang bagus, dan ada kualitas imannya standar, dan ada kualitas iman pula yang rendah. Maka ketika kualitas iman kita bertambah dan bertambah dan bertambah, maka ujian pula yang diberikan oleh Allah kepada kita pun akan semakin bertambah. Maka ketika kita udah tahu hakikat dari kehidupan itu sendiri, yang mana hakikat dari kehidupan itu adalah ujian, ujian, dan ujian. Ketika kita diberikan kesehatan, itu ujian pula. Ketika kita diberikan yang namanya harta, itu ujian pula. Dan ketika pula kita berikan oleh Allah ilmu, itu ujian pula. Bagaimana kita menghadapi hidup ini? Menghadapi hidup ini, yang pertama, kita harus mempunyai rasa sabar. Yang kedua, mempunyai rasa keyakinan. Dan yang ketiga, mempunyai rasa keikhlasan. Maka ketika datang ujian kepada kita, silih berganti satu sama lain. Yang pertama, kita diberikan ujian berupa sakit, maka kita harus bisa menanggapinya dengan rasa keikhlasan dan penuh kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedulur-sedulur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita merasakan yang namanya hidup itu sulit, amat sulit. Kadang orang banyak yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit yang tidak kunjung sembuh. Udah berobat kemana saja, ke dokter spesialis, bahkan udah yang berangkat ke luar negeri, belum kunjung sembuh dari penyakitnya. Bahkan dokter pula memvonis kepada penyakit kita bahwa penyakit kita pula belum ada obatnya. Maka kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umat Islam, kita meyakini ketika Allah memberikan ujian, pasti di dalamnya ada solusi. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita penyakit, maka kita meyakini setiap penyakit itu ada obatnya. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Cara mengantisipasi apapun yang terjadi kepada diri kita, tatkala kita tidak bisa menjawab secara rasional, secara akli, secara akal, maka kita jangan terus mengandalkan akan, kembalilah kepada sunnah ataupun kepada Al-Quranul Karim. Maka bagi sedulur-sedulur semua yang sekarang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit yang tidak kunjung sembuh, jangan pernah berputus asa. Kita yakin dengan rahmatnya Allah, kita yakin dengan pertolongan Allah. Asal kita terus berikhtiar dan berikhtiar dan berikhtiar, insya Allah suatu ketika penyakit yang kita derita, maupun penyakit istilahnya yang ganas sekalipun, insya Allah dengan izin Allah kita akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Fakir di video kali ini insya Allah akan membagikan suatu amalan yang insya Allah bermanfaat buat sedulur-sedulur semua, yang mana sedulur semua diuji oleh Allah berupa penyakit yang tak kunjung sembuh atau yang disebut dengan penyakit kronis. Bagaimana kaifiah caranya buat sedulur-sedulur semua untuk menjalankan apa yang Al-Fakir akan berikan? Yang pertama, sedulur-sedulur semua biasa mengambil air wudhu dulu terlebih dahulu. Yang kedua, melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Adapun sholat sunnah ini di dalam kaifiah membaca niatnya itu beda dengan yang lain. Kalau kita melaksanakan sholat sunat duha, contoh
Kita lapad niatnya usolli sunnatad duhai rok'ataini lillahi ta'ala. Tapi ketika kita melaksanakan sholat sunnah ini, lapad niat yang kita ucapkan itu tidak lain dan tidak bukan yang berbunyi usolli sholatan rok'ataini lillahi ta'ala. Di dalam hati kita beritikad, kita melaksanakan, berniat melaksanakan sholat 2 rakaat. Adapun sesudah kita melaksanakan niat tersebut di dalam hati, mengitikadkan niat itu di dalam hati, biasa kita membaca dulu doa iftitah, disambung suratul Fatihah, terus disambung oleh pembacaan suratul Ikhlas sebanyak 3 kali. Di rakaat pertama surah Al-Ikhlas 3 kali, rakaat kedua pun sama, sesudah membaca suratul Fatihah membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Sesudah beres kita melaksanakan sholat tersebut, kita mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Jangan dulu berbicara apa-apa, langsung disambung dengan doa. Yang mana doa ini ataupun kaifiyah sholat ini diambil dari kitab Jawahirul Khumsi, yang berbunyi doanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya badi'al ajaibi bil khair, irhamni ila yaumiddin. Cukup para sedulur-sedulur semua membaca doa tersebut sebanyak 1 kali. Namun salat sunnah ini harus dilaksanakan secara istiqomah. Boleh dilaksanakan di pagi hari, boleh dilaksanakan di siang hari, dan yang paling bagus dilaksanakan di malam hari. Sedulur-sedulur yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan kepada sedulur semua menjadikan kemanfaatan, menjadikan kemaslahatan, dan menjadikan suatu sarana ataupun jalan ikhtiar untuk mendapatkan kebahagiaan, kesehatan dari penyakit yang sedulur-sedulur semua derita. Sekian dari Al-Fakir, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Hudma sofa wa dama kadar wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.